Selama lebih dari 15 tahun bekerja di bengkel khusus. Di sana saya belajar sebuah kebenaran yang tidak nyaman yang disembunyikan oleh pabrikan di balik manual pengguna yang sederhana. Mobil Anda dirancang untuk menjadi politically correct, bukan untuk efisien. Merek-merek tersebut memprogram komputer agar kendaraan berperilaku terbius, memprioritaskan kelembutan berlebihan yang pada akhirnya mengantuk mekanisme. Saya telah melihat ratusan pelanggan menghabiskan ribuan dolar untuk suku cadang baru, padahal yang dibutuhkan mobil mereka hanyalah pembebasan elektronik. Apa yang akan Anda baca selanjutnya bukanlah sekadar tips perawatan. Ini adalah rahasia rekayasa abu-abu. Trik yang dealer anggap ilegal karena menghilangkan kebutuhan akan layanan teknis mereka. Kita akan masuk ke dalam sistem digital kendaraan Anda untuk membangkitkan mesin yang sebenarnya Anda beli, tetapi pabrik memutuskan untuk membatasinya. Riset transmisi adaptif. Sebagian besar pengemudi kendaraan otomatis modern memperhatikan bahwa seiring berjalannya waktu, mobil mulai terasa berat, perpindahan gigi menjadi lambat, dan respons saat menginjak pedal gas menjadi lamban. Ini bukan kesalahan mekanis, melainkan kelebihan kecerdasan buatan. Unit Control Transmisi atau TCU memiliki memori adaptif yang mempelajari kebiasaan Anda. Jika Anda sering mengemudi dalam kemacetan atau dengan sangat hati-hati, transmisi akan belajar untuk menjadi lambat agar hemat bahan bakar dan berjalan mulus. Pada dasarnya, Anda telah mengajari transmisi Anda untuk menjadi membosankan. Trik untuk membalikkan hal ini adalah dengan membersihkan memori adaptif tanpa alat. Pada sebagian besar mobil dengan akselerator elektronik, prosesnya hampir seperti adegan film. Anda menyalakan kontak tanpa menghidupkan mesin, menginjak pedal akselerator sepenuhnya selama tepat 30 detik, kemudian mematikan kontak tanpa melepaskan pedal, dan akhirnya menunggu 2 menit dalam keheningan total di luar kendaraan. Selama 102 detik itu, solenoida kotak transmisi akan dikalibrasi ulang ke nilai pabriknya. Saat menyalakan mesin, Anda akan merasakan transmisi kembali agresif, cepat, dan tegas. Rasanya seperti Anda telah melepaskan beban 100 kg dari mobil. Responsnya langsung terasa karena Anda telah menghapus kebiasaan malas digital selama berbulan-bulan. Unit Control Transmisi yang dikenal sebagai TCU adalah otak elektronik yang tidak hanya melakukan pergantian gigi, tetapi juga bertindak sebagai psikolog mengemudi Anda. Melalui proses yang disebut logika fuzzy, komputer menganalisis kecepatan Anda menekan pedal, gaya G lateral saat menikung, dan frekuensi pengereman. Jika Anda telah menghabiskan berbulan-bulan mengemudi di lingkungan perkotaan yang padat, TCU mengurangi tekanan solenoid hidraulik, sehingga perpindahan gigi hampir tidak terasa, yang pada gilirannya menghasilkan penundaan atau lag besar ketika Anda membutuhkan tenaga segera. Trik 30 detik untuk mereset memori yang mudah hilang ini pada dasarnya adalah pembersihan file adaptasi. Kalibrasi sensor TPS dengan multimeter. Sensor posisi throttle atau TPS bertugas menerjemahkan gerakan kaki Anda menjadi sinyal listrik untuk komputer. Seiring waktu, karena panas mesin, sensor ini mengalami penurunan resistansi internal. Pabrikan mengatakan bahwa ini adalah komponen yang disegel dan harus diganti, tetapi kami para tuner tahu bahwa penyesuaian sekecil 1 mm dapat mengubah segalanya. Jika Anda merasakan keterlambatan atau lag saat menginjak pedal, kemungkinan besar TPS Anda mengirimkan sinyal tegangan di luar rentang. Untuk trik presisi ini, Anda memerlukan multimeter digital. Anda harus mengukur tegangan pada kabel sinyal dengan kontak terpasang. Sebagian besar mesin membutuhkan tepat 0,5 volt dengan katup tertutup. Jika multimeter Anda menunjukkan 0,4, mobil akan terasa kurang bertenaga saat start. Jika menunjukkan 0,6, putaran mesin akan tidak stabil. Dengan melonggarkan sekrup pengencang sensor dan memutarnya sedikit hingga mencapai 0,5 volt, Anda menghilangkan kesalahan pembacaan komputer. Hasilnya adalah koneksi fisik dan listrik yang sempurna. Begitu Anda menyentuh pedal,
mesin bereaksi dengan kejelasan yang tidak akan Anda dapatkan dari suku cadang baru dari dealer tanpa penyetelan halus ini. Sensor posisi throttle adalah potensiometer presisi yang harus memberitahu ECU tentang sudut katup throttle yang tepat dengan margin kesalahan hampir nol. Namun, penumpukan panas yang ekstrim di ruang mesin menyebabkan resistansi internal sensor berubah, sehingga menggeser sinyal tegangan referensi. Jika sensor mengirimkan, misalnya, 0,3 volt alih-alih 0,5 yang diperlukan saat idle, komputer menginterpretasikan bahwa pedal belum disentuh, sehingga menghasilkan kekosongan awal yang mengganggu saat mencoba menyalakan mesin. Melakukan penyesuaian manual dengan multimeter adalah tugas mikroteknik. Dengan melonggarkan skrup pengencang dan memutar badan sensor hanya sepersekian milimeter, kita secara fisik mengkalibrasi ulang jalur karbon internal. Pembatalan memori idling melalui BORNES. Sangat umum bahwa setelah membersihkan bodi akselerasi untuk meningkatkan kinerja, putaran per menit mobil menjadi berfluktuasi atau terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena komputer memiliki memori RAM yang menyimpan pengaturan yang dibuat saat sistem masih kotor. Dealer akan mengenakan biaya yang sangat mahal untuk pembelajaran ulang idle, tetapi Anda dapat melakukannya sendiri dengan mengosongkan kapasitor secara total. Putuskan kedua terminal baterai dan, dengan kabel jembatan, sambungkan kabel mobil. Jangan pernah terminal baterai selama 15 menit. Prosedur ini menguras semua energi sisa dari unit kontrol mesin, menghapus data pembelajaran yang mudah hilang. Hack tegangan alternator. Trik ini adalah salah satu yang paling canggih dan membutuhkan pemahaman bahwa mobil tidak beroperasi dengan tegangan 12 volt. Tetapi idealnya dengan tegangan 14,4 volt. Produsen membatasi tegangan untuk memperpanjang umur lampu halogen secara minimal, tetapi dengan mengorbankan percikan busi yang lebih lemah. Percikan yang lemah berarti pembakaran yang tidak sempurna dan tenaga yang lebih rendah. Para ahli kelistrikan otomotif menyisipkan dioda drop rendah pada kabel deteksi atau sense alternator. Dengan melakukan ini, Anda menipu regulator alternator dengan membuatnya percaya bahwa tegangan baterai 0,5 volt lebih rendah dari yang sebenarnya. Alternator mengimbangi dengan menaikkan output menjadi 14,2 atau 14,4 volt secara konstan. Peningkatan energi listrik ini membuat kumparan pengapian lebih cepat jenuh dan menghasilkan percikan yang jauh lebih kuat. Mesin terasa lebih elastis, lampu lebih terang, dan efisiensi termal meningkat karena Anda membakar bahan bakar dengan lebih keras dan lebih lengkap. Ini adalah peningkatan kinerja tak terlihat yang memanfaatkan cadangan energi yang selalu tersedia di alternator, tetapi tidak digunakan oleh elektronik standar. Sebagian besar sistem kelistrikan otomotif modern dirancang untuk beroperasi dalam kondisi efisiensi bertahan hidup, di mana alternator hanya menghasilkan 13,5 volt untuk mengurangi beban mekanis pada mesin. Namun, mesin pembakaran internal pada dasarnya adalah mesin yang bergantung pada kecepatan penyebaran api. Dengan menerapkan trik dioda pada kabel referensi, kita memaksa regulator untuk menaikkan tegangan output menjadi 14,4 volt. Perbedaan hampir 1 volt ini tampak tidak signifikan, tetapi dalam dunia fisika pengapian, ini adalah lompatan kuantum. Koil pengapian, saat menerima tegangan yang lebih tinggi, dapat jenuh lebih cepat dan menghasilkan busur listrik yang jauh lebih panas dan stabil pada elektroda busi. Aktivasi menu teknik tersembunyi. Dashboard mobil Anda adalah antarmuka pengguna yang disederhanakan agar Anda tidak perlu khawatir. Misalnya, jarum suhu diprogram untuk tetap diam di tengah meskipun mesin berada pada suhu 80 atau 100 derajat. Bagi produsen, jika tidak bergerak, pelanggan tidak akan menelepon. Tetapi bagi penggemar, ketidakakuratan tersebut berbahaya. Hampir semua mobil modern memiliki menu teknik tersembunyi yang dapat diakses melalui kombinasi tombol di setir atau radio. Saat mengaktifkan mode ini, layar digital akan menampilkan suhu pendingin yang tepat dalam derajat Celcius, tekanan pompa oli yang sebenarnya, dan tegangan sistem secara real-time.
Di bengkel, kami menggunakan menu ini untuk mendeteksi termostat yang mulai rusak jauh sebelum jarum konvensional membunyikan alarm. Dengan mengakses data ini, Anda dapat mengantisipasi kerusakan parah dan mengetahui kondisi mekanisme mobil Anda yang sebenarnya, sehingga dapat menembus batasan informasi yang telah diolah yang diberlakukan oleh merek-merek mobil. Bagi para insinyur, dashboard konvensional adalah antarmuka penghibur. Jarum-jarumnya diprogram dengan algoritma pelembut agar pengemudi tidak khawatir dengan fluktuasi termodinamika yang wajar. Misalnya, saat jarum suhu Anda menunjukkan 90 derajat, mesin mungkin berfluktuasi secara berbahaya antara 95 dan 105 derajat. Dengan mengaktifkan menu teknik tersembunyi, Anda membuka akses langsung ke bas data kendaraan. Hal ini memungkinkan Anda memantau aliran data mentah, seperti suhu oli secara real-time, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memanas daripada pendingin, atau tekanan supercharger turbo dalam milibar. Membuka kunci central locking yang dapat diprogram. Tahukah Anda bahwa mobil Anda mungkin sudah memiliki kemampuan untuk mengunci pintu secara otomatis saat melebihi kecepatan 20 km per jam, atau membuka kunci hanya pintu pengemudi untuk keamanan, tetapi fungsi-fungsi tersebut dinonaktifkan dari pabrik? Dealer biasanya mengenakan biaya untuk memprogram fitur-fitur ini, seolah-olah itu adalah fitur tambahan yang mewah, padahal sebenarnya itu hanyalah baris kode yang sudah ada di modul bodi mobil. Pada sebagian besar kendaraan, ada urutan dengan tombol penguncian sentral dan kunci. Misalnya, menahan tombol penguncian selama 5 detik dengan kontak menyala akan mengaktifkan penguncian otomatis berdasarkan kecepatan. Trik pengaturan ini didokumentasikan dalam manual teknis bengkel, tetapi tidak disebutkan dalam manual pemilik. Membuka kunci fungsi-fungsi ini meningkatkan keamanan harian dan kenyamanan kendaraan Anda tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan atau memasang modul eksternal yang dapat mengganggu instalasi listrik asli. Ini adalah salah satu rahasia yang paling dijaga oleh Departemen Purna Jual, yang biasanya mengenakan biaya untuk mengaktifkan paket kenyamanan yang sudah terpasang secara fisik di mobil. Modul kontrol bodi mobil atau BCM adalah komputer serbaguna yang mengelola segala sesuatu, mulai dari lampu hingga penguncian pintu. Dengan urutan penekanan tombol dan putaran kunci tertentu, Anda dapat memprogram fungsi seperti penguncian otomatis saat mencapai kecepatan 20 km per jam atau pembukaan selektif yang hanya membuka kunci pintu pengemudi untuk mencegah orang asing masuk ke dalam mobil saat berhenti di lampu lalu lintas. Alasan dibalik penyembunyian fungsi-fungsi ini murni komersial, tetapi dari sudut pandang rekayasa pengguna, fungsi-fungsi tersebut sangat penting. Trik sensor suhu udara masuk. Komputer mobil menghitung berapa banyak bahan bakar yang harus disemprotkan berdasarkan, antara lain, suhu udara yang masuk ke mesin. Udara dingin lebih padat dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Trik resistansi daya adalah menipu ECU dengan sedikit modifikasi pada sensor suhu udara masuk, yang dikenal sebagai IAT. Dengan menempatkan resistansi tertentu secara seri dengan sensor, komputer mengira bahwa udara luar sekitar 10 atau 15 derajat lebih dingin daripada yang sebenarnya. Sebagai respons, unit kontrol sedikit memperkaya campuran dan mempercepat waktu pengapian. Hal ini menghasilkan peningkatan torsi mesin yang langsung terasa, terutama saat akselerasi dari putaran rendah. Ini adalah trik klasik para penggemar mobil di tahun 1990-an yang masih berfungsi pada banyak mesin saat ini. Memungkinkan mesin bernapas dan mendapatkan bahan bakar seolah-olah selalu berada di pagi hari yang dingin di musim dingin, bahkan di tengah musim panas. Kepadatan udara adalah faktor pembatas dalam produksi torsi motor. Unit kontrol motor atau ECU menyesuaikan waktu injeksi berdasarkan suhu udara yang masuk. Udara dingin lebih padat dan membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk mempertahankan rasio stoikiometri yang ideal. Trik resistansi yang disisipkan pada sensor IAT adalah manipulasi fisik dari tabel pemetaan. Dengan menggeser sinyal resistansi, kami memberitahu komputer bahwa udara sekitar 10 derajat lebih dingin dari yang sebenarnya.
Akibatnya, ECU memperkaya campuran dan, yang paling penting, mempercepat waktu pengapian beberapa derajat. Sinkronisasi manual kunci dengan transponder. Kehilangan kunci atau remote control yang terprogram ulang adalah salah satu situasi yang paling menguntungkan bagi agen, yang dapat mengenakan biaya ratusan dolar untuk proses sinkronisasi yang seringkali hanya memakan waktu 10 detik. Namun, jika Anda sudah memiliki kunci yang berfungsi, sebagian besar sistem memungkinkan Anda memprogram kunci kedua atau ketiga melalui urutan manual. Proses ini biasanya melibatkan memasukkan kunci asli ke kontak, memutar ke on 5 kali, lalu memasukkan kunci baru dan menekan tombol penutup. Protokol belajar sendiri ini dirancang untuk situasi di mana pelanggan kehilangan kunci jauh dari agen. Mengetahui urutan spesifik untuk model Anda menghemat biaya pemrograman profesional dan memberi Anda kebebasan untuk menjaga sistem akses Anda selalu beroperasi tanpa bergantung pada jadwal bengkel resmi. Sistem immobilizer adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi dealer, dengan memanfaatkan ketakutan pengguna akan terkunci di luar. Namun, sebagian besar protokol keamanan otomotif mencakup mode pembelajaran manual yang dirancang untuk situasi darurat di daerah terpencil. Proses ini menggunakan logika transponder master untuk mengotorisasi tanda tangan digital baru. Dengan melakukan urutan hidup dan mati dalam interval 10 detik dengan kunci yang sudah diprogram, Anda membuka jendela pemrograman dalam memori EEPROM Immobilizer. Jika Anda memasukkan kunci kosong pada saat itu, sistem akan langsung mengkloning identitas digital chip. Menyetel rem tangan dari drum. Kesalahan paling umum adalah menyetel rem tangan dengan menekan mur yang ada di bawah tuas tengah. Hal ini hanya akan meregangkan kabel dan membuat pedal rem utama terasa lembek. Penyetelan yang benar dan profesional dilakukan langsung pada roda belakang, dengan memanipulasi mekanisme bintang yang memperluas bantalan rem. Dengan mengangkat mobil dan menyesuaikan bintang ini secara manual hingga bantalan rem hampir menyentuh drum, Anda akan mencapai dua hal. Rem tangan yang mengunci hanya dengan 3 klik, dan yang paling penting, pedal rem yang bereaksi lebih tinggi dan lebih kuat. Dengan menghilangkan kelonggaran di bagian belakang, Anda meningkatkan distribusi pengereman dan keamanan total kendaraan. Ini adalah penyesuaian mekanis presisi yang mengubah sensasi kontrol mobil dan jarang dilakukan dengan benar dalam perawatan cepat. Sebagian besar pengemudi percaya bahwa rem tangan adalah sistem yang independen, tetapi sebenarnya rem tangan adalah inti dari keseimbangan pengereman belakang. Menyesuaikan kabel dari tuas tengah hanyalah solusi sementara yang hanya meregangkan baja dan membuat bantalan rem terlalu jauh dari drum atau cakram. Penyesuaian profesional dilakukan melalui mekanisme ratchet atau bintang yang tersembunyi di poros. Dengan memperluas bantalan secara manual hingga gesekan dengan permukaan gesekan minimal tetapi masih ada, kita mengurangi jarak hidraulik yang diperlukan agar piston bekerja. Hal ini memiliki efek samping yang menakjubkan. Pedal rem terasa jauh lebih kencang dan pengereman depan menjadi lebih efisien, karena sistem belakang mulai menggigit beberapa milidetik lebih awal, sehingga mencegah bagian depan mobil terbenam secara berlebihan. Efek dive. Ini adalah penyesuaian geometri pengereman yang meningkatkan stabilitas saat pengereman darurat dan memastikan rem tangan mengunci kendaraan dengan sedikit usaha, menjaga tegangan kabel yang tepat, dan mencegah keausan dini pada komponen penggerak. Penghilangan karbon termal dengan injeksi air. Ini mungkin rahasia terbaik yang disimpan oleh para ahli mesin. Selama Perang Dunia Kedua, para insinyur penerbangan menemukan bahwa menyemprotkan kabut air halus ke mesin pesawat tempur tidak hanya mendinginkan pembakaran sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar, tetapi juga membuat silinder tetap bersih. Saat ini mesin menumpuk kerak karbon di kepala piston dan ruang bakar karena kualitas bahan bakar yang buruk dan pengendaraan di perkotaan. Karbon tersebut menghasilkan titik panas yang menyebabkan detonasi, sebuah fenomena yang merusak ring dan batang penghubung. Triknya, yang harus dilakukan dengan presisi milimeter, adalah memasukkan air suling melalui saluran vakum pada manifold intake saat mesin berada pada suhu operasi,
dan dijaga pada sekitar 2.500 putaran per menit. Saat bersentuhan dengan panas yang sangat tinggi di ruang bakar, air langsung berubah menjadi uap yang sangat panas. Ekspansi besar-besaran dan benturan termal ini melepaskan karbon yang mengeras seperti kertas dan mengeluarkannya melalui knalpot dalam bentuk jelaga halus. Ini adalah pencucian bertekanan internal yang mengembalikan kompresi asli ke mesin. Pabrikan melarang trik ini karena jika dilakukan dengan salah, dengan memasukkan terlalu banyak air sekaligus, akan terjadi kejutan hidraulik yang membengkokkan batang penghubung. Tetapi jika dilakukan dengan benar, ini adalah cara termurah dan paling efektif untuk meremajakan blok mesin. Prosedur ini adalah pelajaran penting tentang termodinamika yang diterapkan pada pembersihan internal. Karbon yang menumpuk di katup dan mahkota piston hanyalah hidrokarbon yang terbakar dengan buruk dan telah mengeras. Pelarut kimia seringkali tidak cukup kuat untuk melarutkan kerak yang mengeras ini, tetapi air memiliki sifat unik, ekspansi volumetrik yang masif. Penipu sensor oksigen dengan spacer. Kita sampai pada bidang yang tidak disukai oleh otoritas lingkungan. Ketika konverter katalitik mencapai akhir masa pakainya, komputer mobil mendeteksi bahwa gas buang tidak lagi dibersihkan dengan benar dan menyalakan lampu peringatan, sehingga mesin masuk ke mode perlindungan yang mengurangi tenaga dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Mengganti konverter katalitik asli dapat menghabiskan lebih dari $1.500, biaya yang seringkali tidak masuk akal untuk kendaraan yang telah digunakan selama 10 tahun. Trik teknik abu-abu ini adalah memasang spacer sensor oksigen, yang juga dikenal sebagai mini katalis. Ini adalah komponen dari perunggu atau baja yang dipasang di antara knalpot dan sensor oksigen kedua. Spacer ini menjauhkan ujung sensor dari aliran gas langsung, sehingga pembacaan menjadi jauh lebih stabil dan bersih. Komputer saat menerima sinyal yang disaring ini menganggap bahwa katalis masih berfungsi dengan sempurna dan memungkinkan mesin beroperasi dengan peta daya maksimumnya. Ini adalah peretasan fisik yang menghilangkan mode darurat dan memungkinkan Anda terus berkendara dengan performa optimal tanpa harus menggadaikan rumah Anda untuk sebuah komponen emisi. Ketika katalis mulai rusak, komputer memasuki loop koreksi campuran yang seringkali mengakibatkan mesin terasa tersendat. Sensor oksigen sekunder adalah pengawas yang, ketika mendeteksi pembacaan yang tidak menentu, memerintahkan ECU untuk menunda waktu penyalaan untuk mencoba melindungi lingkungan, meskipun itu berarti merusak efisiensi mesin. Spacer fisik bertindak sebagai filter low pass mekanis. Dengan menjauhkan sensor dari aliran utama gas panas, kita mengurangi frekuensi sinyal yang mencapai komputer. ECU menginterpretasikan sinyal stabil ini sebagai katalisator yang berfungsi dalam kondisi optimal, yang memungkinkannya keluar dari mode aman dan kembali menggunakan peta injeksi berkinerja tinggi. Trik minyak transmisi pada diesel. Mesin diesel modern sangat sensitif terhadap kurangnya pelumasan bahan bakar. Diesel saat ini, yang dikenal sebagai ultra rendah sulfur, jauh lebih kering daripada 20 tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan pompa bertekanan tinggi dan injektor mengalami keausan akibat gesekan yang menghasilkan partikel logam mikro yang pada akhirnya menghancurkan seluruh sistem pengisian bahan bakar. Pengemudi truk veteran yang berhasil membuat mesin mereka menempuh jarak lebih dari 1 juta kilometer memiliki trik ilegal menurut peraturan filter partikel. Menambahkan sedikit oli transmisi otomatis, ATF, atau oli 2 tak ke tangki bahan bakar. Proporsinya biasanya 250 ml untuk setiap 60 liter diesel. Oli ini dirancang untuk terbakar tanpa meninggalkan residu karbon dan memiliki kemampuan pelumasan yang lebih baik. Ketika dicampur dengan solar, oli ini melapisi bagian-bagian bergerak dari pompa injeksi dengan lapisan pelindung, sehingga mengurangi suara logam dan memperpanjang umur injektor secara signifikan. Ini adalah jaminan hidup untuk mesin diesel Anda di dunia yang penuh dengan bahan bakar kering dan berkualitas buruk. Dalam rekayasa mesin diesel, pelumasan pompa bertekanan tinggi sepenuhnya bergantung pada bahan bakar. Diesel modern, karena telah disulfurisasi, kehilangan sebagian besar viskositas pelumasnya
yang menyebabkan keausan akibat erosi pada injektor piezoelektrik. Oli transmisi otomatis atau ATF adalah cairan hidraulik dengan ketahanan geser yang sangat tinggi dan sifat deterjen yang ekstrim. Dengan menambahkan sedikit ke bahan bakar, kita meningkatkan pelumasan diesel di atas standar minimum pabrik. Oli ini melapisi dinding pompa dan dudukan injektor, mengurangi gesekan logam dan panas yang dihasilkan oleh tekanan injeksi yang melebihi 2000 bar. Restorasi lampu depan dengan polimerisasi uap. Jika Anda pernah mencoba memoles lampu depan dengan krim atau amplas konvensional, Anda pasti menyadari bahwa dalam 3 bulan lampu tersebut kembali menguning. Hal ini terjadi karena polikarbonat lampu depan terpapar sinar ultraviolet tanpa perlindungan. Metode definitif yang dianggap ilegal dalam beberapa manual keamanan karena toksisitas komponennya adalah sistem uap polimer kimia. Setelah pengamplasan mendalam untuk menghilangkan semua oksidasi permukaan, digunakan cangkir termal yang menguapkan polimer cair khusus, berbasis aseton dan senyawa penyegel lainnya. Saat uap melewati lampu depan, plastik meleleh pada tingkat mikroskopis dan langsung disegel dengan lapisan transparan dan sangat keras. Tidak seperti pernis semprot, polimer ini menyatu dengan struktur lampu depan, mengembalikan kejernihan 100% dan perlindungan yang bertahan selama bertahun-tahun. Ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan keamanan pencahayaan mobil tua tanpa membeli optik baru yang harganya mahal. Masalah dengan metode pemolesan konvensional adalah membuat polikarbonat menjadi berpori dan rentan. Trik ilegal ini karena menggunakan bahan kimia industri menggunakan uap aseton dengan kemurnian tinggi yang dicampur dengan polimer cair. Dengan memanaskan campuran tersebut hingga tepat 56 derajat Celcius, uap yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk melelehkan lapisan permukaan lampu hingga tingkat mikroskopis, menghilangkan retakan mikro tempat terjadinya oksidasi. Tidak seperti pernis yang merupakan lapisan luar, polimerisasi menciptakan permukaan baru yang mengeras dan menyatu dengan struktur plastik asli. Perisai thermal intake dengan aluminium. Kepadatan udara adalah faktor kunci untuk tenaga. Udara panas lebih jarang, yang berarti lebih sedikit oksigen untuk pembakaran. Namun, kompartemen mesin saat ini seperti oven yang memanaskan pipa intake plastik, sehingga meningkatkan suhu udara yang masuk ke mesin ke tingkat yang tidak efisien. Kuncinya adalah dengan menerapkan pelindung panas menggunakan pita aluminium kelas industri atau isolasi keramik di seluruh pipa yang menghubungkan filter udara ke throttle body. Dengan membungkus komponen-komponen ini, Anda menciptakan penghalang reflektif yang mencegah panas dari radiator dan blok mesin memanaskan udara masuk. Dalam pengujian dengan sensor suhu real-time, pelindung ini dapat mengurangi suhu udara masuk hingga 15 atau 20 derajat Celcius. Hal ini menghasilkan peningkatan torsi yang nyata dan respons throttle yang lebih baik, terutama dalam situasi lalu lintas padat atau hari-hari yang sangat panas. Ini adalah teknik thermal dasar yang diterapkan untuk mendapatkan performa gratis. Dalam dunia teknik performa tinggi, setiap penurunan 3 derajat Celcius pada udara masuk menghasilkan peningkatan 1% tenaga bersih. Saluran masuk plastik pabrik berfungsi sebagai akumulator termal yang memanaskan udara sebelum mencapai silinder. Trik pelindung dengan pita aluminium kelas penerbangan berfungsi dengan memantulkan hingga 95% panas radiasi dari mesin. Dengan membungkus saluran, kami memastikan udara mempertahankan kepadatan molekul maksimumnya. Dalam pengujian dinamometer, isolasi ini telah terbukti mengurangi suhu masuk lebih dari 15 derajat dalam kondisi lalu lintas padat yang setara dengan pemulihan antara 5 hingga 8 tenaga kuda yang hilang karena panas murni. Pelumasan dudukan mesin dengan silikon industri. Ketika mobil bergetar saat idle, diagnosis mudah dari mekanik adalah bantalan mesin Anda rusak, harus diganti semuanya. Namun seringkali karetnya tidak rusak, hanya mengkristal karena panas dan usia, menjadi keras seperti batu dan mentransmisikan semua denyut mesin ke sasis.
Trik untuk mengatasinya adalah dengan mencuci dudukan secara menyeluruh menggunakan pembersih minyak dan kemudian melapisinya dengan silikon industri dengan viskositas tinggi atau gemuk silikon dielektrik. Silikon memiliki sifat yang dapat menembus pori-pori karet lama, melembutkannya, dan mengembalikan elastisitasnya. Untuk bantalan yang sudah retak, mekanik dengan sumber daya terbatas menyuntikkan poliuretan cair dengan kepadatan tinggi ke dalam lubang pada bantalan asli. Setelah mengering, bahan ini menciptakan bantalan yang diperkuat yang lebih tahan lama daripada yang asli dan segera menghilangkan getaran. Anda menyelamatkan suku cadang yang mahal dengan bahan kimia yang diaplikasikan di garasi Anda sendiri. Banyak diagnosis mesin tidak seimbang sebenarnya adalah bantalan yang telah kehilangan koefisien redamannya. Karet alam di bawah siklus panas 100 derajat mengalami proses vulkanisasi sekunder yang membuatnya menjadi kaku. Hak silikon industri dengan viskositas tinggi 10.000 centistokes atau lebih memungkinkan senyawa tersebut menembus retakan mikro pada bantalan, bertindak sebagai agen permajaan yang mengembalikan fleksibilitas torsi jika bantalan memiliki rongga kosong yang dirancang untuk kenyamanan. Prosedur penetapan cincin terlambat. Trik ini adalah yang paling radikal dalam daftar dan hanya boleh dilakukan jika mesin Anda sudah mengonsumsi oli dan memiliki kompresi rendah. Banyak mesin menjadi pengonsumsi oli karena dikendarai dengan terlalu lembut sepanjang masa pakainya yang menyebabkan cincin piston tidak pernah mengembang dengan benar terhadap silinder sehingga menciptakan lapisan pernis yang mengeras yang dikenal sebagai pengkristalan. Prosedurnya adalah dengan mengemudi secara agresif namun terkendali. Dengan mesin pada suhu kerja, cari jalan yang menanjak dan akselerasi penuh pada gigi rendah. Kedua atau ketiga dari 2.000 hingga 5.500 putaran, lalu lepas pedal sepenuhnya dan biarkan mesin menghentikan mobil hingga 2.000 putaran. Ulangi siklus ini 10 kali. Tekanan akselerasi memaksa cincin-cincin tersebut menggigit dinding silinder dan memecahkan glazing, sementara vakum deselerasi membersihkan residu. Sungguh mengejutkan bagaimana mesin yang tampaknya harus direkonstruksi total dapat memulihkan tenaganya dan berhenti membakar oli setelah perawatan kejutan ini. Prosedur ini adalah langkah terakhir sebelum melakukan perbaikan mesin seharga $3.000. Pengkristalan silinder terjadi ketika cincin piston tidak pernah mencapai tekanan penyegelan yang optimal, sehingga menciptakan lapisan pernis vitrifikasi yang memungkinkan minyak masuk. Triknya adalah menggunakan minyak mineral dengan deterjen tinggi dan melakukan siklus beban terkontrol, beban dan vakum pada mesin. Dengan menginjak pedal gas secara penuh ditanjakan dan kemudian melepaskan pedal sehingga kompresi menghentikan kendaraan, Anda menghasilkan perbedaan tekanan yang sangat besar. Trik WD-40 pada sensor ABS. Saat lampu sistem ABS menyala, sebagian besar bengkel ingin mengganti sensor roda, yang merupakan suku cadang yang mahal. Namun sensor ini bersifat magnetis dan terpapar kelembapan serta serbuk logam dari cakram rem, yang menghasilkan lapisan kotoran yang mengganggu sinyal. Kiatnya adalah dengan melepas sensor dan membersihkan ujung sensor serta cincin bergigi pada roda dengan WD-40 atau pembersih kontak yang cepat kering. WD-40 adalah penghilang kelembapan yang sangat baik dan membantu melarutkan minyak yang menumpuk dan menahan debu logam. Saat memasang kembali sensor yang sudah bersih dan konektor yang bebas dari sulfasi, lampu peringatan biasanya langsung padam. Ini adalah perbaikan seharga $5 dan 20 menit yang lebih disukai oleh produsen daripada menggantinya dengan biaya $300. Sensor kecepatan roda pada dasarnya adalah kumparan magnetik yang membaca cincin bergigi. Masalahnya adalah debu logam dari bantalan rem sangat ferromagnetik dan menempel pada sensor, sehingga menimbulkan gangguan listrik yang membingungkan komputer ABS. Penggunaan WD-40 asli, yang merupakan penghilang kelembapan dan pelarut lembut, sangat ideal karena tidak merusak isolasi sensor, tetapi melarutkan lemak yang menahan serbuk gerinda. Dengan membersihkan ujung sensor dan cincin impuls, Anda mengembalikan kejernihan sinyal gelombang persegi yang dibutuhkan komputer. Modifikasi termostat suhu rendah
Kita sampai di posisi nomor 1. Produsen modern mendesain mesin untuk bekerja sangat panas, sekitar 100 derajat Celcius, karena pada suhu tersebut, residu terbakar dengan lebih baik dan emisi sedikit berkurang dalam pengujian laboratorium. Namun, bekerja sedekat itu dengan titik didih akan merusak semua plastik, selang, dan gasket mesin secara prematur. Trik utama dari mekanik berkinerja tinggi adalah memodifikasi termostat atau memasang termostat pembukaan awal yang terbuka pada suhu 82 derajat, bukan 95 derajat. Dengan membuat pendingin bersirkulasi lebih awal, blok mesin tetap berada dalam zona suhu yang jauh lebih stabil, sehingga mencegah deformasi kepala silinder dan pemanasan segel oli. Meskipun hal ini dapat sedikit meningkatkan konsumsi bahan bakar sebesar 1%, keuntungan dalam hal umur mesin tidak terhitung. Ini adalah cara untuk memastikan mobil Anda tidak mengalami kerusakan akibat panas karena desain yang hanya dirancang untuk memenuhi uji emisi dan bukan untuk bertahan selama 30 tahun di jalan. Trik utamanya adalah pemberontakan terhadap keusangan yang direncanakan. Mesin modern beroperasi pada suhu 98 atau 105 derajat untuk mengurangi sedikit emisi, tetapi panas yang ekstrem ini memanaskan segel katup, sambungan kepala silinder dan plastik pada sistem pendingin. Memasang termostat yang terbuka pada suhu 82 derajat secara radikal mengubah nasib mesin. Dengan mengurangi suhu operasional sebesar 15 derajat, Anda menggandakan umur pakai semua komponen karet dan plastik di ruang mesin. Selain itu, oli mempertahankan viskositas yang lebih stabil dan tidak berkarat secepatnya. Anda telah mencapai akhir dari pengetahuan terlarang. Kini Anda memiliki alat intelektual untuk menantang sistem perawatan konvensional. 20 trik ini bukan sekadar tips, ini adalah filosofi ketahanan mekanis.